Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Petikan Injil hari ini mengungkapkan kata-kata penuh makna di mana Yesus dan para muridnya melaksanakan misi mereka. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Cerita tentang sebuah benih mau menggambarkan perjalanan hidup Yesus sebagai Mesias. Yesus menggambarkan peristiwa yang penting dan menentukan dalam hidupnya dalam kiasan lingkungan pertanian. Kisah tentang sebuah benih adalah sebuah perumpamaan kecil untuk berkomunikasi dengan orang-orang pada waktu itu dan saat ini dengan cara yang sederhana dan gamblang. Saudara dan saudari, sebuah benih memulai perjalanannya dalam ruang yang gelap di bumi, di mana benih itu layu. Tetapi pada musim semi, benih itu menjadi tangkai yang hijau, dan pada musim panas muncul buahnya. Pokok utama dari perumpamaan ini adalah menghasilkan banyak buah dan pencarian kehidupan kekal. Benih yang menerobos kegelapan bumi telah ditafsirkan oleh para bapak gereja di masa awal sebagai simbol inkarnasi Putra Allah. Di dalam tanah, tampaknya benih itu layu dan mati. Tapi kemudian di musim panas, rahasia mendalam kematian benih itu terungkap. Yesus tahu bahwa kematian dirinya akan segera terjadi, namun kelak akan ada kehidupan. Kita dapat memahami ungkapan lain yang digunakan oleh Yesus. Siapapun yang mengasihi kehidupannya akan kehilangan nyawanya. Dan siapapun yang membenci kehidupannya sendiri di dunia ini akan melestarikannya untuk kehidupan kekal. Siapapun yang menganggap kehidupannya sendiri sebagai miliknya sendiri, hidup dalam egoisme, adalah seperti benih yang tertutup di dalamnya sendiri dan tanpa harapan untuk hidup. Sebaliknya, jika orang yang membenci kehidupannya, ungkapan semit yang sangat tajam, barulah kehidupan menjadi kreatif. Kehidupan itu merupakan sumber kedamaian, kebahagiaan. Saudara dan saudari, ini adalah kenyataan dari benih yang bertunas. Tetapi kita dapat membaca kisah ini dalam dimensi Paskah. Yesus tahu bahwa untuk menuntun umat manusia menuju pintu kasih ilahi, Yesus harus melalui jalan kematian yang gelap di kayu salib. Di jalan kehidupan ini, para murid juga menghadapi saatnya sendiri, yaitu kematian, dengan kepastian bahwa itu akan menuntun dalam kehidupan kekal, persekutuan sepenuhnya dengan Allah. Saudara dan saudari, kisah tentang benih ini adalah kisah tentang kematian, agar dapat menghasilkan buah guna memperoleh kehidupan. Kematian Yesus dapat disamakan dengan benih kehidupan yang dikubur di bumi. Dalam kehidupan Yesus,
Mengasihi ditunjukkan dengan mau melayani. Dan mau melayani berarti mau mengorbankan diri sendiri demi kehidupan orang lain. Mati bagi diri sendiri agar orang lain dapat hidup. Sementara itu ungkapan waktunya sudah dekat merupakan akhir dari misi Yesus. Yesus meyakinkan dirinya dengan janji akan penghiburan dan sukacita tanpa akhir, walaupun disertai dengan setiap jenis gangguan atau kesulitan. Yesus memberikan teladan tentang benih yang harus menjadi layu dan wanita yang harus menanggung kesulitan selama persalinan. Kristus telah memilih salib bagi dirinya sendiri. Siapapun yang ingin menjadi muridnya dipanggil untuk memilih jalan yang sama. Yesus selalu berbicara kepada para muridnya dengan cara yang radikal. Siapapun yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapapun yang kehilangan nyawanya demi aku akan menyelamatkannya. Saudara dan saudari, melalui firman ini kita hendaknya bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau memanggul salib hidup kita dengan tetap setia dan bersandar kepada Yesus? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.